Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas berbagai definisi dari nasionalisme, baik itu dari Joseph Renan, Otto Bauer, Hans Kohn, dan berbagai sumber lain. Bertolak dari pengertian ini, dapat saya simpulkan bahwa yang namanya nasionalisme itu adalah sebuah paham yang meletakkan kesetiaan, kecintaan tertinggi individu yang harus diberikan kepada negara dan bangsa ini. Dengan maksud bahwa individu sebagai bagian dari warga negara harus memiliki sikap perilaku atau perbuatan untuk mencegah, mencurahkan segala tenaga dan pikirannya bagaimana membangun negeri ini menjadi lebih jaya lagi. Dengan demikian jelaslah bahwa nasionalisme itu adalah sebuah sikap dan perilaku yang harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari berlandaskan pada falsafah dari bangsa itu sendiri. Pertanyaannya adalah sekarang, mungkinkah mencintai tanpa mengenali? Untuk itu mari kita lihat berbagai fakta di bawah ini. Pada tanggal 31 Mei 2017, dalam sebuah artikel Yudi Latif memaparkan sebuah hasil survei yang sangat mengejutkan orang menurut saya. 76% masyarakat bangsa ini, negeri kita tercinta ini, dia hafal Pancasila, tetapi ada 24% yang tidak hafal Pancasila. Bayangkan, 73 tahun kita merdeka, masih ada bangsa, 24% masyarakat kita atau bagian dari bangsa ini yang masih belum hafal Pancasila. Ini ada fakta lain lagi, ini sebuah survei dari Kompas. Kompas memberikan sebuah pertanyaan dalam surveinya, apakah saat ini Anda bangga sebagai bangsa Indonesia? Ini sangat mengejutkan juga. Kalau lihat dari tren mulai 2013 sampai 2017, ada penurunan rasa bangga terhadap bangsa ini. Dari 93,5% menjadi 67%. Sedangkan yang merasa tidak bangga persentase terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini menjadi PR bagi kita semua aparatur sipil negara. Sebenarnya, ya, ini menjadi pemikiran juga buat kita semua. Karena kalau melihat kenyataan berdasarkan survei tadi, maka tidak anehlah banyak orang yang teriak Indonesia NKRI harga mati. Tetapi perilakunya tidak mencerminkan kecintaan pada negeri. Kita bisa melihat berbagai hoax, hate speech yang sering muncul dalam berbagai media di negeri. Dia bercerita tentang negeri Indonesia, tapi isinya adalah bagaimana memecah belah bangsa. Tentunya kita sebagai bagian dari bangsa, harusnya kita tidak bersikap berperilaku itu. Karena sesungguhnya kita telah memiliki landasan itu, kita memiliki pedoman yang berbasiskan pada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kita pula 5 nilai harus jadikan landasan bagaimana kita berkehidupan, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang pertama, prinsip ketuhanan. Ini sebuah prinsip yang luar biasa kalau menurut saya. Ketuhanan yang ada dalam Pancasila adalah menjadi dasar dari semua sila-sila yang ada dalam Pancasila. Yaitu ketuhanan yang berkebudayaan, lapang dada, dan toleransi. Bukan ketuhanan yang saling menyerang, merusak, dan menyucikan. Tetapi dalam praktek kenyataan kadang-kadang kita masih banyak yang begitu menafikan agama lain. Kita bercerita tentang ketuhanan yang toleran, tetapi mengkerdilkan agama yang lain. Bagi saya, semua agama itu baik. Kalaulah bangsa ini menjalankan perintah agamanya lain, maka saya yakin tidak mungkin negeri ini menjadi tercabik-cabik. Yang paling penting adalah setiap agama menjalankan perintah agamanya lagi. Tidak ada satupun ajaran agama yang mengajarkan tentang keburukan. Cuma dalam kehidupan kadang-kadang kita lupa. Kita sering melebihi kemampuan Rasulullah kadang-kadang. Rasulullah masih sering kita berinteraksi dengan bangsa lain, berniaga, tetapi kita dalam keseharian seolah agama kita yang paling benar, yang paling baik. Bagi saya semua agama adalah baik, tapi masalah benar tentu keyakinan masing-masing. Dalam konteks Islam, lakum dinukum waliyadin. Prinsip yang kedua adalah prinsip kemanusiaan.
Ya. Yakni kemanusiaan yang berkeadilan, bukan menjajah dan eksploitasi. Ini pun tentu dalam keseharian kita sering bercerita tentang kemanusiaan. Tapi kadang-kadang dalam perilaku kita juga muncullah sikap-sikap kayak penjajah juga. Ke atas kita menjilat-jilat, ke bawah kita menginjak-injak. Yang ketiga, prinsip kebangsaan, yakni mampu mengembangkan persatuan dan aneka perbedaan. Kita harus paham betul bahwa negeri ini dibangun bukan atas dasar persamaan agama, bukan atas dasar persamaan suku bangsa, bukan atas dasar persamaan budaya, tetapi negeri ini satu, dibangun atas dasar persamaan cita-cita, yaitu ingin membangun sebuah negeri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Prinsip yang keempat adalah prinsip demokrasi, yakni prinsip yang mengganggu musyawarah untuk mufakat, bukan demokrasi yang didikte oleh seorang mayoritas atau minoritas elit penguasa, pemodal. Ini hal yang harus dihilangkan di negeri ini. Dan yang kelima adalah prinsip kesejahteraan, yakni mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat kekeluargaan, bukan visi kesejahteraan yang berbasiskan individualisme dan kapitalisme. Nah, untuk itu di sesi terakhir ini saya ingin mencoba bagaimana penerapannya dalam konteks Anda sebagai aparatur sipil negara. Dan untuk itu, tugas untuk sore ini, malam ini, mohon kepada Anda semua untuk membuat tugas individu yang berisi tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kedudukan Anda sebagai aparatur sipil negara. Yaitu, yang pertama, Anda sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, Anda aparatur sipil negara adalah juga sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga, Anda aparatur sipil negara adalah sebagai pemersatu bangsa. Dan untuk itu, tugas nanti Anda boleh langsung di-download dalam aplikasi ini. Demikian, mudah-mudahan Anda menjadi bagian dari orang-orang yang mencintai negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup tiada mungkin tanpa